Shalom, shalom, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Kamis 15 Juni tahun 2023. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita di sepanjang hari yang akan kita lewati ini. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 13 hari bersama kitab 2 Korintus. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-12, maka kita akan membaca kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Judul renungan kita hari ini, Kasih Karunia yang Menyempurnakan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu persis bahwa setiap manusia mempunyai kelemahannya masing-masing. Tidak peduli apakah ia seorang kaya atau miskin, tuan maupun hamba, bahkan yang berpendidikan atau yang tidak pernah sekolah. Saudara tahu, Tuhan melengkapi manusia dengan kelemahan, supaya manusia tidak meninggikan diri. Inilah yang dialami Rasul Paulus, supaya ia jangan meninggikan diri karena penglihatan dan pernyataan yang luar biasa dari Tuhan. Maka ia diberi suatu duri dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocohnya. Bahkan sudah 3 kali ia berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur darinya. Tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. Kenapa? Sebab Tuhan ingin Rasul Paulus memahami bahwa kelemahan itu mengajarkan tentang kasih karunia Tuhan. Saudara, sidang jemaat Tuhan, kelemahan selalu berbicara tentang ketidakmampuan, ketidakberdayaan, keterbatasan. Namun di tengah-tengah situasi itu, jika kita masih ada sebagaimana kita ada sekarang, apakah yang membuat kita masih bisa bertahan? Tentu kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi mari kuatkan iman dan bangun pola pikir yang benar, bahwa apapun keadaan kita, kasih karunia Tuhan itu sangat cukup bagi kita. Dalam setiap kelemahan kita, Tuhan mau supaya kita juga belajar memandang kepada kasih karunia-Nya yang ajaib itu. Untuk itu jadilah orang yang sungguh-sungguh tangguh. Apapun kelemahan yang kita alami, yang saudara alami, kesesakan ekonomi, kehancuran hubungan mungkin, keterpurukan akibat penyakit, dan lain sebagainya, itu tidak akan mempengaruhi kualitas rohani dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Bahkan dalam kondisi itu, kita harus mampu berkata sebagaimana Rasul Paulus katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Kelemahan yang kita alami menuntun kita untuk bergantung kepada Tuhan. Jangan pernah mengasihani diri sendiri atas kelemahan dan kekurangan kita, tapi justru bersyukur atas semua itu, karena hal itu menuntun kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab ketika kita merasa sempurna, bahkan ketika kita merasa kuat, bukankah kita telah memberikan kesempatan kepada Allah untuk menghukum kita? Sebab orang menyombongkan diri akan direndahkan. Karena itu sidang jemaat Tuhan, berjalanlah dengan penuh percaya diri. Yakin bahwa dalam setiap kondisi hidupmu, Tuhan ada di sana untuk membantu kita. Kasih karunia Allah melimpah bagi hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan. Di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang kau, tapi karena kekuatan Allah, pemagarannya ada padamu, maka musuh bukan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.